kita lakukan sebelum Ramadan? Yang pertama, ibu mau saya gaya cepat atau gaya lamban? Gaya solo. Apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan? Yang pertama, kayaknya gaya solo katanya. Yang pertama, Bu, halo. Sebelum Ramadan ini yang pertama adalah tarkul ma'asi wa dzunub. Yang pertama sebelum Ramadan tarkul ma'asi wa dzunub. Apa itu tadi? Halo? Assalamualaikum. Tarkul ma'asi wa dzunub apa? Meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Bu, hati-hati. Kalau sebelum Ramadan ini sudah kita tinggalkan maksiat dan dosa, insya Allah nanti ringan puasa kita. Tapi Bu, kalau sebelum Ramadan ini banyak dosa maksiat yang dilakukan, berat nanti Bu. Ya. Contohnya maksiat dan dosa. Satu, pakai ABC aja ya. Tadi kan satu. Sebelum Ramadan kita tinggalkan maksiat dan dosa. A, contohnya ya. A, marah-marah. Siapa di sini yang suka marah? Mana orangnya? Nunjuk kenapa? Kalau ini nggak marah, ini acting. Bu, kalau saya marah itu kepada ibu-ibu karena saya nggak seneng kalau ibu melakukan maksiat dan dosa. Makanya saya kasih nasihat. Bu, marah itu gampang. Tapi ini dengerin. Betul serius nih, dengerin. Ibu terutama jangan pilih kasih dengan anak-anak. Jangan berlebih-lebihan memarahi anak. Jangan berkeras-keras memarahi anak. Kenapa, Bu? Karena kita nggak ngerti di usia tua kita nanti kita berlabuh dengan anak yang mana. Betul? Boleh jadi anak hari ini memang dia belum bisa menyenangkan kita, Bu. Saya tuh kalau ngasih nasihat diri saya atau yang lainnya, Ustadz gimana ya anak saya ini kok udah begini. Saya bilang ini, Bu, anak, suami, istri itu ujian. Yang terpenting kalau anak kita belum bisa membahagiakan kita, yang penting dia nggak nyusahin kita, sudah alhamdulillah. Ya enggak? Bu, mohon maaf ya, kalau kita punya anak 5 misalkan, berarti bukan saya. Karena saya 7. Ini misalkan anaknya 5. Kok ada yang maaf ya, belum sholih, belum sholihah. Jangan bilang error, jangan bilang bandel, jangan. Ada 1 atau 2 yang belum sholihah, Bu. Itu cara Allah menyadarkan kita biar kita banyak mengingat Allah. Coba nih anaknya langsung baik semua, Bu, malah kita mungkin lupa, bisa sombong kita. Tuh sampai melotot peripatnya. Iya toh? Itu kita kan hanya nyebut Allah, kita berdoa, ya Allah, lembutkan hati anakku ini ya Allah. Aku bersyukur ya Allah, anakku yang 4 sudah baik ya Allah, tapi yang 1 belum ya Allah. Bukan saya itu berarti, karena anak saya 7. Kenapa Ustadz kok nggak pakai angka 7? Nah, saya biar contohnya bukan saya. Ya, sekali lagi, jangan berlebih-lebihan dalam memarahi anak, berkeras-keras atau lebih-lebih pilih kasih. Kenapa, Bu? Karena kita nggak ngerti ya, di usia tua kita nanti kita berlabuh dengan anak yang mana. Betul?
Jadi yang pertama sebelum Ramadan ini sabarnya ditingkatkan, Bu. Sabar tuh baik nggak, Bu? Bu, sabar tuh baik nggak? Ikhlas tuh baik nggak? Syukur tuh baik nggak? Menurut Ibu yang paling berat sabar, ikhlas atau syukur? Kenapa berat ikhlas? Katanya baik. Kalau sabar baik nggak? Berarti harus sabar kan? Ikhlas baik nggak? Berarti harus ikhlas dong. Kalau syukur baik nggak? Kalau berkeluh kesah baik nggak? Nggak baik. Jadi kalau sabar baik kan? Pahalanya tanpa batas kan? Kalau ikhlas baik kan? Kalau ikhlas kan menerima ketentuan Allah juga kan? Yang nggak ikhlas baik nggak? Yang nggak ikhlas baik nggak? Yang nggak ridho baik nggak? Kalau suami ibu nikah lagi, ibu ikhlas nggak? Lu katanya tadi ikhlas baik. Lah iya. Kok jadi nggak baik? Katanya sabar baik. Ibu ini gimana sih? Ini lambe belum kering kok udah berubah. Loh kok jadi banyak yang protes? Katanya tadi sabar baik, ikhlas baik, syukur baik, ridho baik. Kok suami nikah lagi? Kok jadi nggak sabar? Kok jadi nggak ikhlas? Yang membuat nggak ikhlas, yang membuat nggak sabar itu setan bukan? Berarti kalau ada orang yang nggak sabar, nggak ikhlas, nggak syukur. Halo, assalamualaikum. Berarti ibu harus membuktikan kata-kata sabar dan ikhlas serta syukur itu. Enggak lah, uang istri yang pertama yang nyuruh kok. Ibu saya tanya, menurut ibu Ibunda Sarah itu baik nggak? Ibunda Sarah itu baik nggak? Yang nyuruh nikah Nabi Ibrahim siapa? Memang wanita di sini uniknya. Kalau saya cerita tentang istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Itu kan istrinya Nabi, Ustaz. Giliran saya cerita tentang blangsatnya istrinya Nabi Nuh, blangsatnya istrinya Nabi Lut, wajar dong kalau kita nggak baik. Wong istrinya Nabi juga nggak baik, gitu. Iki piye to karepe? Emang wanita ini unik. Habis ngomong baik, tiba-tiba enggak. Nah, ibu sendirilah jawab sebagai wanita. Aku nggak mau mencampuri urusan wanita. Ayo semangat. Ya. Yang kedua, apa yang kita buang sebelum masuk Ramadan? Tadi marah. Yang kedua dusta. Dusta maksiat dosa enggak? Dusta maksiat dosa apa enggak? Biasanya yang suka berdusta suami atau istri. Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Baru menjawab, Bu, jujur saja ini di masjid loh Bu. Daripada ibu jawab emosi, enggak jujur malah masalah loh Bu. Saya tanya sekali lagi, ibu biasanya, ini tanyanya kalem loh saya, yang suka berdusta suami atau istri? Ini di masjid loh Bu, yang jujur. Jangan terburu nafsu, tenangkanlah dirimu, baru menjawab. Ibu-ibu biasanya yang suka berdusta itu suami atau istri? Sekarang dua-duanya, parah banget. Kalau tadi ibu bilang suami, dulu nemunya di mana? Hah? Di pengkolan? Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah.
Jangan dusta. Alaikum bisidqi, hendaknya kamu berlaku jujur, kata Nabi. Maka jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. 3. C. Baru 1 poin loh Bu ya. Meninggalkan maksiat dan dosa. A. Marah-marah. B. Dusta. C. Gibah, ngerumpi, ngegosip. Gibah, ngerumpi, ngegosip, ngerasani. Gosip, makin digosok. Ya Allah, cepet banget. Kok yang kayak gini cepet ya? Apa tuh Bu? Ada lidahnya kok kenapa? Kok sudah gosip? Cepet. Itu yang suka ngegosip itu lambe turah tenan itu. Kan Ibu yang ngasih tahu. Kalau laki-laki kumpul namanya diskusi. Kalau perempuan kumpul-kumpul ngerumpi. Astagfirullah. C. Itu tadi yang C. D. Al-bukhlu, kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampil, kariang. Kalau bicara yang kikir, pelit itu biasanya mertua atau mantu. Biasanya kalau yang pelit itu mertua atau mantu. Biasanya yang pelit mertua atau mantu? Anak atau orang tua? Ibu termasuk apa tadi? Yang biasanya pelit mertua atau mantu? Aku tanya biasanya yang pelit itu mertua atau mantu? Mantu. Ibu mantunya siapa? Oh, mertua. Nah, Ibu mertuanya siapa? Astagfirullahaladzim. Gak boleh pelit. Sebelum Ramadan ini biasakan dermawan. Nah, ini yang ini Bu, yang banyak ini. Ini azulem. Nih, maksiat dosa yang dibilang yang ini azulem. Azulem ki apa tau Ustaz? Zulem. Azulmu yaitu berbuat kezaliman. Kezaliman itu Bu diantaranya apa? Contohnya azulem itu adalah nyakitin anak mertua. Nyakitin anak mertua. Yaitu kezaliman. Durhaka sama orang tua. Nggak baik, nggak akur sama saudara. Cekcok sama tetangga. Nggak bayar utang. Itu termasuk dolim. Kemudian F. Banyak banget nih, sampai F aja deh. Yang F apa ya? Yang F apa?
Ibu merasa nggak punya dosa? Coba dosa ibu coba utarakan apa kira-kira coba. Dimasukin di situ aja. Bu, riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya itu pamer amal, sum'ah itu menceritakan amal, ngungkit-ngungkit kebaikan. Wah, nyesel aku, itu keponakan lagi susah, lagi sulit, tak bantu tak tolong. Sekarang udah jadi orang, baru-baru datang ke rumah, terima kasih aja nggak tuh. Nyesel aku, hapus kebaikannya. Tuh, riya pamer amal, sum'ah ngungkit-ngungkit kebaikan, menceritakan amal-amal kebaikan. Yang kedua apa yang hendaknya kita lakukan sebelum Ramadan? Tazkiyatun nufus. Apa artinya tazkiyatun nufus? Apa? Ibu kan kalau sholat duha, panjenengan kan baca surat As-Sams. Was-samsi waduhaha wal qamari idza talaha wal qamari idza talaha. Nanti akhirnya ketemu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, qalbunya, hatinya. Ini sebelum Ramadan ini bersihkan ini penyakit-penyakit hati. Mengenai penyakit hati apa perlu saya sebutkan atau ibu cari sendiri? Kok saya terus toh? Ustadz lagi, tadi udah ustadz. Udah 50 menit ustadz, sekarang ustadz lagi. Ya udah nggak apa-apa. Astagfirullah. Astagfirullah. Satu yang perlu kita bersihkan pakai ABC lagi. Al-kusulu fil ibadah. Malas dalam ibadah. Orang yang malas ibadah itu hatinya kotor, Bu. Itu motor tuh kalau udah kotor tuh nggak bisa dia des, ya nggak? Makanya diservis gitu kan? Nah, gambarannya servis itu adalah membersihkan kotoran-kotoran itu kalau motor. Nah, kalau kita tazkiyatun nufus membersihkan penyakit-penyakit hati. Malas dalam ibadah. Ibu pernah malas? Ibu pernah malas atau sering? Astagfirullah. Istighfar, Bu. Ibu malas ibadah tanggal berapa? B apa? Penyakit hati yang harus kita bersihkan yang B. Sama tadi yang seperti yang tadi, yaitu apa? Dusta. Dusta itu dia selain dosa juga merupakan penyakit hati. C. Kikir. Sama juga. Kikir itu penyakit hati loh, Bu. Sombong. Di sini siapa yang sombong? Coba yang sombong-sombong itu suruh pergi ke kuburan. Bu, begitu ibu masuk kuburan langsung ingat apa yang ibu pikirkan ketika ibu masuk kuburan? Bu, begini kalau jenengan masuk kuburan itu langsung, ya Allah, itu orang kaya mati. Itu yang miskin mati. Itu yang iman taat mati. Itu yang durhaka maksa dosa mati.
Itu yang nggak sakit mati. Itu yang sakit mati. Itu yang tua Bangka Belitung mati. Itu yang masih muda mati. Itu yang belum nikah belum mati. Mati. Ada kan yang belum nikah mati? Itu yang sudah lama nikah. Ya, setelah mati. Bu mikirnya gitu. Aku pun nanti akan kembali. Makanya banyak ketika masuk ke pemakaman itu doanya pada nggak lengkap. Saya ya nggak tahu. Nggak lengkap tuh karena nggak hafal atau belum siap. Kan mestinya gini toh Bu. Kalau masuk kuburan tuh Assalamualaikum ya ahla diyar gitu toh. Assalamualaikum ahla diyar. Assalamualaikum alal kubur. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat gitu kan. Hanya sampai situ rata-rata. Padahal kelanjutannya Pak, wa insyaallah lahikuna biha. Ketika ibu mau baca wa insyaallah lah dijubit sama temannya. Emang kamu udah siap? Enggak jadi deh, enggak jadi. Kan wa inna insyaallah lahikuna biha kan insyaallah aku akan menyusul kan? Dan ibu rata-rata enggak sampai situ toh doanya. Makanya saya tanya, itu karena enggak hafal atau memang belum siap? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya dihafalkan itu. Dihafalkan. Karena itu ada doa dari Nabi, kita berusaha untuk menghafalkan. Kalau masih belum hafal juga ya wajar. Tapi paling enggak depannya apalah. Jadi malas ibadah, marah-marah, dusta, kikir, sombong. Ya. Dan lain-lain. Intinya sebelum Ramadan ini penyakit-penyakit hati harus kita bersihkan. Amin. Sekarang kita memasuki target saum. Puasa itu punya target. Seperti ibu nyekolahin anak kan ada target. Nak, mama nggak mampu nak, jadi paling kamu hanya sampai S1 aja nak. Target. Nah, targetnya pokoknya kamu selesai SMA. Ya nanti kalau ada rezeki kuliah, kalau nggak kerja dulu ya sayang. Itu kan target. Berarti SMA-nya harus selesai. Dan ijazahnya asli. Tidak boleh ijazah palsu. Atau sekarang ini banyak yang palsu. Cinta palsu ya ada. Alamat palsu, ijazah palsu. Jangankan itu, uang nabi palsu aja ada kok Bu. Alamat palsu ada kan? Cinta palsu? Gimana kalau cinta palsu ungkapannya? Ungkapan cinta palsu gimana? Kalau ungkapan tentang cinta palsu gimana? Bu, cinta palsu yang gimana? Kalau sudah direkayasa semuanya serba pura-pura. Itu kan palsu. Yuh, masa tuh. Ya. Targetnya Al-Baqarah 183 sampai 186. Ibu tulis target Ramadan. Target saum Ramadan. Target saum Ramadan ada 3. Al-Baqarah 183 sampai 186. Yang pertama Alhamdulillah. Jadi target saum Ramadan. Oh ya, sebelum target tadi kan berita gembiranya apa? Diampuni kesalahan dan dosa kan? Warningnya apa? Ini yang kita ngeri. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat pahala kebaikan dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Karena tadi waktu puasa marah, dusta, gibah, macam-macam tadi. Baik, saya ulangi. Target